datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Ya pun. dengan tema pengendalian inflasi dan percepatan akses keuangan daerah dalam rangkaian Festival Putri Menuban dalam rangka HUT Kota Metro yang ke-86. Terima kasih kepada ibu-ibu PKK dari Kelurahan dan Kecamatan Metro Pusat yang sudah cantik-cantik semua, datang semua dengan semangat untuk mengikuti talkshow kita pada hari ini. Kemudian apa kabar kepada ibu narasumber kita? Alhamdulillah baik Mbak Yuli. Beliau adalah Ibu Yulia Chandrasari. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian di Pemerintah Kota Metro. Baiklah, ibu-ibu kita sering mendengar masalah inflasi ya Bu ya. PKK juga kita harus melek informasi, update informasi dan menjadi mama milenial yang mengerti masalah inflasi. Semuanya sudah tahu masalah inflasi belum ibu-ibu? Kalau belum, mari kita sama-sama menggali informasi tentang tema kita pada hari ini kepada ibu narasumber kita yang cantik, Ibu Yulia Chandrasari SSTP MM. Baiklah Ibu Yulia, kita mau tahu lebih jelas ya ibu-ibu apa yang dimaksud dengan inflasi. Baik, terima kasih Mbak Yuli. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai, ibu-ibu seluruh pengurus maupun anggota PKK tingkat kecamatan maupun kelurahan yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Yuli. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah mendengar berita mungkin di televisi, apa sih inflasi itu? Seperti itu. Sudah ada yang pernah dengar? Dengar tapi belum paham ya ibu-ibu. Inflasi itu sebenarnya sangat berpengaruh untuk kita semua, khususnya ibu-ibu. Karena yang dimaksud dengan inflasi itu adalah kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Misalnya harga-harga kebutuhan bahan pokok itu naik terus harganya, kemudian dalam jangka waktu yang cukup lama. Itulah salah satu yang dinamakan inflasi, yang sering dikeluhkan ibu-ibu ya. Kalau inflasinya terlalu tinggi itu biasanya dikeluhkan oleh ibu-ibu. Jadi seperti itu Mbak Yuli. Kalau ibu-ibu dengar berita di televisi inflasi, apa sih inflasi, deflasi? Kalau inflasi itu ada kenaikan harga secara terus-menerus. Seperti kemarin harga cabai yang meroket gitu ya Bu? Ya betul. Kadang harga cabai, harga bawang merah, bawang putih itu yang sering menyumbang angka inflasi karena kebutuhan pokok sembako, bahan pokok seperti cabai, beras, bawang merah, bawang putih, kemudian telur dan lain-lain sering ya ibu-ibu mengalami kenaikan harga terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Itu disebut inflasi seperti itu Mbak Yuli. Betul. Oh ya, nah cabai itu kan kita sudah diimbaukan di PKK untuk apa Bu? Gata pagai ya, artinya itulah salah satu sebenarnya kiat kita ya Bu, sebagai ibu-ibu, sebagai anggota PKK untuk istilahnya untuk menekan inflasi untuk istilah lingkup keluarga kita sendiri gitu kan. Terus Bu, apa dampak positif dan negatifnya dari inflasi itu? Baik Mbak Yuli, inflasi bisa kita lihat dari dua sisi. Ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Sisi positifnya saat terjadi kenaikan harga
secara terus-menerus, otomatis permintaan akan suatu produk atau barang itu menurun karena kemampuan untuk membeli dari konsumen menurun. Uang kita misalnya cuma punya 10.000, harganya 20.000, yang tadinya kita bisa beli 1 kilo, kita hanya bisa membeli 5 kilo, seperti itu. Kalau inflasi ini kenaikannya signifikan, kadang harga cabai misalnya dari 40.000 jadi 80.000, ini pertumbuhan ekonomi negara kita akan lambat karena untuk sisi positifnya, tadi sisi negatifnya ya, sisi positifnya itu inflasi itu juga bisa mendorong kepada semangat para pelaku usaha, pada produsen, asal kenaikan inflasinya itu angkanya terkendali. Angka inflasi itu sebaiknya di angka 2 plus minus 1. Misalnya 1, berapa atau maksimal 3, seperti itu. Jadi tetap ada kenaikan Bapak Ibu, misalnya ibu-ibu anggota dan pengurus PKK yang di sini punya usaha. Kita punya usaha misalnya jual produk makanan. Saat ini 10.000 harganya. Mungkin 2 bulan kemudian naik jadi 11.000. Naik menjadi 11.000 akan ada keuntungan lebih. Nah, pelaku usaha akan lebih semangat lagi. Itu juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selagi kenaikannya wajar ya Bu. Misalnya kita lah di dalam kehidupan sehari-hari seperti saya, beli misalnya telur biasa 27.000, saya akan naik 28.000, ya kita masih nggak terlalu berat, wajar saja. Nah, peternak lebih semangat karena keuntungannya lebih banyak. Tapi kalau dari 27.000 naik menjadi 35.000 atau 40.000, kita kaget, pembeliannya menurun dan produksinya pasti tidak akan terbeli dengan maksimal, seperti itu. Kemudian kita ingin tahu Bu, berapa angka inflasi untuk Kota Metro ya Bu ya? Baik, untuk beberapa bulan terakhir, di 3 bulan terakhir, angka inflasi kita untuk bulan April itu ada di angka 4,85. Kemudian di bulan Mei kita sudah berada di angka 3,48. Jadi alhamdulillah sudah menurun. Mudah-mudahan nanti bulan depan kita akan lebih turun lagi, bisa 2, mungkin harapannya, selama harga-harga di pasar masih terkendali, maka angka inflasi kita juga akan terkendali. Itu berkat upaya pemerintah Kota Metro yang beserta jajarannya ya Bu ya, Ya betul Mbak. pengendalian inflasi di Kota Metro. Kemudian langkah-langkah apa saja yang diambil dalam pengendalian inflasi di Kota Metro Bu, contohnya? Baik, Ibu, terkait dengan pengendalian inflasi, kita sama dengan seluruh pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah provinsi, sebagaimana arahan dari pemerintah pusat melaksanakan 4K. 4K itu yaitu keterjangkauan harga, kemudian ketersediaan pasokan, kemudian kelancaran distribusi, dan yang terakhir komunikasi yang efektif. Seperti apa sih pemerintah Kota Metro melaksanakan kegiatan 4K ini? Untuk ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga, pemerintah Kota Metro sering ya Ibu-Ibu sering tidak hadir pada saat operasi pasar atau penetrasi pasar. Jadi produk-produk yang dijual itu harganya terjangkau sesuai dengan harga ecer tertinggi, bahkan di bawah harga ecer tertinggi. Misalnya minyak goreng 14.000, mungkin pada saat operasi pasar dia bisa harga 13.000 ataupun maksimal 14.000. Sedangkan di pasar, di luaran mungkin lebih dari itu, seperti itu. Itu untuk keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan. Saat
produk bahan-bahan pokok itu sulit, pemerintah Kota Metro juga bekerja sama dengan Satgas Pangan. Satgas Pangan itu dari Polres Metro. Jadi kita bekerja sama dengan instansi lain, Polres, Kodim, Kejaksaan. Kita turun ke bawah monitoring ke gudang-gudang agen-agen. Ini terjadi kelangkaan, kenapa? Apakah ada penimbunan seperti itu? Jadi kalau kita bekerja sama dengan APH, aparat penegak hukum, itu akan lebih membantu kita. Mudah-mudahan tidak berani agen-agen maupun gudang-gudang untuk menyimpan barang-barang itu sehingga nantinya dijual dengan harga yang tinggi. Jadi ada sanksi hukumnya seperti itu dengan Satgas Pangan yang sudah dibentuk di Kota Metro. Kemudian kelancaran distribusi, yaitu bagaimana pemerintah Kota Metro, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat menjamin kelancaran distribusi, salah satunya mungkin dengan perbaikan infrastruktur jalan. Kalau jalannya baik, penyaluran pendistribusian lancar, insya Allah harga-harganya stabil. Tapi kalau distribusinya kurang lancar, otomatis ongkosnya naik, harganya juga jadi naik. Kemudian yang terakhir, komunikasi yang efektif yaitu kerjasama dengan daerah penghasil, Mbak Yuli. Alhamdulillah di Kota Metro kemarin kita difasilitasi oleh Bank Indonesia untuk beberapa petani kita, termasuk dari kelompok wanita tani, walaupun belum seluruhnya, kemarin difasilitasi untuk belajar menanam bawang merah di Brebes. Karena Kabupaten Brebes merupakan daerah penghasil bawang merah yang terbaik ya Ibu-Ibu. Ibu-Ibu kalau beli bawang merah harus yang Brebes gitu. Kayaknya kalau nggak Brebes kurang matang gitu ya Ibu-Ibu ya. Nah kemarin juga difasilitasi oleh Bank Indonesia diberikan bantuan bibit bagi petani-petani yang ikut pelatihan. Mudah-mudahan kita doakan nanti berhasil dan hasil panennya nanti digulirkan kembali untuk petani lain yang mau menanam bawang merah. Jadi kalau bawang merah pas sulit, kenapa tidak kita bisa menanam sendiri seperti tadi Mbak Yuli bilang, Gertapaga, gerakan tanam pangan keluarga, cabai ya Ibu-Ibu ya. Sebenarnya kalau semuanya di rumahnya sudah ada 2 atau 3 batang cabai sudah lumayan seperti itu. Jadi saat harga cabai naik, kita nggak terlalu khawatir seperti itu karena pada hobi cabai semua ya Bu, saya juga. Seperti itu Mbak Yuli. Jadi begitu ya Ibu-Ibu, artinya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Metro dalam inflasi dengan berbagai langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjaga kestabilan harga yang ada di Kota Metro. Kemudian Bu, kita pengen tahu Bu, apa yang dimaksud dengan kita udah pindah Bu ya dari inflasi sekarang ke kita suka dengan percepatan akses keuangan daerah. Apa yang dimaksud dengan percepatan akses keuangan daerah? Baik, kita mungkin bergeser dari inflasi ke percepatan akses keuangan daerah. Ibu-ibu semuanya perlu tahu juga ya Ibu-ibu ya. Jadi mungkin kalau dengar berita atau pada saat diskusi apa sih itu percepatan akses keuangan daerah. Jadi ibu-ibu mungkin dalam kegiatan sehari-hari kita didorong untuk mempunyai kesempatan seluas-luasnya mendapatkan akses keuangan daerah, yaitu transaksi mungkin melalui perbankan misalnya. Ibu-ibu dapat bantuan, ada yang dapat bantuan PKH, BPNT dan lain-lainnya. Sekarang kan nggak ada yang tunai ya ibu-ibu ya, semuanya ditransfer langsung ke rekening supaya menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin selama ini ada berita pemotongan dan lain-lain, tapi kalau langsung masuk ke rekening, ke sasaran penerima, insya Allah bantuannya akan diterima secara penuh seperti itu. Kemudian akses ke usaha yang lain, misalnya ibu-ibu semua punya usaha MKM, sedang dibuatkan dari pemerintah, yaitu fasilitasi bantuan permodalan bagi pelaku usaha, baik UMKM, pertanian, bahkan sampai kepada pekerja migran. Misalnya ada yang mau berangkat TKI untuk
modal awal, biaya pemberangkatan itu bisa difasilitasi oleh perbankan. Jadi semua punya akses, punya kesempatan untuk mendapatkan pendampingan permodalan dari perbankan, yaitu KUR dengan program super mikro ataupun bahkan ultra mikro, Mbak. Mungkin suami Mbak kali. Kemudian ibu-ibu juga saya di sini sekaligus menghimbau kepada ibu-ibu, pemerintah Kota Metro menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan sudah dikeluarkan surat edaran Wali Kota terkait dengan kegiatan simpanan pelajar, satu rekening satu pelajar. Alhamdulillah di Kota Metro kemarin kita sudah launching kegiatan satu rekening satu pelajar. Jadi setiap pelajar di Kota Metro diharapkan semuanya sudah bisa memiliki rekening. Untuk saldo awal pembukaan rekening kita difasilitasi oleh Bank BNI. Jadi gratis rupiah, semuanya sudah bisa punya rekening. Hanya ibu-ibu diharapkan yang punya anak-anak sekolah untuk mengumpulkan kartu keluarga dan nama kandung ibu, itu untuk persyaratan pembukaan rekening. Karena kita nggak tahu mungkin nanti anak kita berprestasi mendapatkan beasiswa, itu pasti butuh rekening, atau ada bantuan atau yang lain-lain pasti butuh rekening. Jadi jangan ditunda-tunda. Kalau yang punya anak sekolah, tetangganya, saudaranya atau siapa, dihimbau segera mengumpulkan kartu keluarga ke sekolahannya masing-masing. Nanti guru dan yang memfasilitasi ke Bank BNI, nanti murid-muridnya tinggal menerima buku rekeningnya. Itu dari tingkat sekolah dasar atau TK atau mulai dari SMP itu, Bu? Dari tingkat sekolah dasar dan SMP yang jadi kewenangan Kota Metro, Mbak Yuli. Jadi gitu ibu-ibu, kalau anaknya atau saudaranya punya anak di tingkat SD atau SMP yang belum mempunyai rekening, diimbau untuk membuat rekening untuk anak-anak yang bersekolah di tingkat SD dan SMP yang merupakan kewenangan Kota Metro ya Bu ya, karena kalau SMA udah ya betul ya. Kemudian langkah apa saja diambil pemerintah daerah dalam percepatan akses keuangan daerah, langkah-langkahnya? Banyak sekali langkah-langkah. Misalnya dalam percepatan akses keuangan daerah, kita bekerja sama dengan Bank Indonesia, dengan Otoritas Jasa Keuangan, dan dengan perbankan yang ada, termasuk Bank Syariah ya. Mungkin memang ada segmen khusus dari Kota Metro yang menggunakan Bank Syariah. Kita juga menggandeng Bank Syariah. Bagaimana seluruh warga Kota Metro ini kita fasilitasi. Itu tadi untuk bantuan, misalnya penguatan permodalan. Nanti kalau ibu-ibu memang punya kelompok usaha, bisa difasilitasi perbankan seperti itu. Kemudian untuk akses rekening dan lain-lain. Kemudian untuk fasilitasi misalnya branding untuk usahanya juga bisa difasilitasi oleh pemerintah Kota Metro, seperti itu, Mbak. Wah, banyak banget ya Bu yang dapat kita peroleh dari acara kita hari ini, tentang inflasi, tentang akses percepatan keuangan daerah. Kita kasih waktu ya Bu untuk audien untuk bertanya jika ada yang belum jelas. Monggo silahkan. Boleh menanya apa operasi pasar gitu. Baik. Oke. Kan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Bu tentang tadi khusus untuk fasilitas tenaga kerja yang keluar negeri yang difasilitasi oleh perbankan ya Bu. Itu syaratnya seperti apa? Apakah ada jaminannya? Terus langkah-langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama itu seperti apa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi untuk fasilitasi pinjaman bagi pekerja migran yang akan, yaitu fasilitasi pembiayaan ya Bu, biasanya kan yang sudah mengikuti pelatihan di Jakarta dan mendapatkan surat undangan untuk berangkat ke tempat pekerjaannya, itu menjadi salah satu syarat untuk perbankan. Jadi nanti memang bukan yang baru akan berangkat difasilitasi, tapi memang nanti yang sudah ikut pelatihan dan sudah mendapatkan undangan kan untuk bayar biaya selama belum pemberangkatan, kemudian biaya transportasi dan lain-lain itu oleh bank pendampingnya seperti itu Bu. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Banyak bahasan yang menarik loh ibu-ibu. Kapan operasi pasar, penetrasi pasar di mana ibu tahu? Di mana? Tanyain sama narasumber. Jadi ibu, misalnya saya mewakili teman-teman dari PKK Kecamatan Metro ya. Operasi pasar dan penetrasi pasar itu lokasinya di mana saja. Jadi biar PKK, anggota PKK yang ada di Kota Metro itu mengetahui jadwalnya ya Bu ya. Jadi bisa ke operasi pasar yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Metro. Demikian. Baik, terima kasih Mbak Yuri. Untuk operasi pasar ataupun penetrasi pasar, untuk lokasinya biasanya ada beberapa tempat, yaitu di halaman Pasar Kopindo, kemudian di Rukun Sudirman, kemudian Dana, maupun ada di Lapangan Sandar. Untuk jadwalnya biasanya tentatif Mbak Yuri, jadi menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada saat pemerintah Kota Metro melihat ada gejolak kenaikan harga, kita pasti akan melakukan penetrasi pasar. Jadi supaya yang minggu-minggu itu nggak bisa menaikkan harga, karena toh di operasi pasar kita bisa menjual dengan harga sesuai di bawah harga eceran tertinggi seperti itu. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ada yang lain ibu-ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, seandainya mau minjam dana kur, saya kan punya usaha kecil-kecilan ya Bu, tapi belum pernah minjam dana kur. Bagaimana persyaratannya dan prosesnya bagaimana? Kasih. Baik Ibu, untuk dana kur bisa diajukan kalau Ibu punya kelompok usaha, misalnya kelompok usaha bersama KUDE atau kelompok KWT dan lain-lain, bisa diajukan Bu. Nanti bisa difasilitasi. Kita insya Allah kebetulan Mbak Yuli besok akan rapat pemerintah Kota Metro dengan KPPN dan Pegadaian juga. Jadi baik dari perbankan, Pegadaian dan KPPN semuanya bisa memfasilitasi untuk pinjaman ibu-ibu usaha ataupun kelompok usaha. Nanti untuk syarat-syaratnya seperti biasa harus mempunyai NIB, ya Ibu sudah punya NIB, kemudian identitas kependudukan, dan nanti akan diadakan survei seperti itu, betulkah punya usaha. Kalau memang betul, nanti dari perbankannya mereka ada petugas surveinya akan memperkirakan berapakah nilai kur yang bisa digelontorkan sesuai dengan kemampuan usahanya masing-masing, seperti itu. Kita tunggu informasi selanjutnya ya Bu ya, setelah hasil rapat pemerintah kota dengan Pegadaian. Iya, betul. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bu, saya mau nanya, kenapa harga di operasi pasar itu sama harga biasa itu hanya bedanya dikit ya? Nggak bersubsidi. Kadang-kadang kalau kita waro-waro ibu-ibu lansia, wah bedanya cuma 1.000, di pasar 12 misalnya cabai. Jadi kita tuh lah nggak bersubsidi gitu, kurang murah menurut saya loh Bu. Terus saya juga pernah Bu beli beras ya dari operasi pasar itu, sampai rumah itu sudah ada ulatnya. Padahal berasnya beras bagus itu Bu. Maksudnya capnya itu bagus, kemasannya yang bagus itu. Nah itu loh, maunya sih kita harganya lebih murahnya banyak daripada harga pasaran. Kalau bisa ya Bu ya. Ya udah gitu aja Bu. Terima kasih Ibu pertanyaannya dan saran masukannya. Kalau penetrasi pasar itu, pemerintah Kota Metro menggandeng pelaku-pelaku usaha, dalam artian agen-agen atau distributor besar yang ada di Kota Metro. Jadi kita melakukan negosiasi untuk jual harga-harga barang di bawah harga pasar. Memang tidak signifikan ya Bu, mungkin 1.000 dari selisihnya. Tapi mungkin kalau beberapa item ya agak banyak. Kalau sedangkan untuk subsidi kita sedang mengupayakan kemarin dengan OPD terkait dengan Dinas Perdagangan, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan operasi pasar yang bisa mendapatkan subsidi. Tapi kalau untuk mendapatkan subsidi nanti sasarannya itu juga tidak bisa untuk umum, untuk warga yang memang masuk ke data DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi seperti beberapa waktu itu misalnya bisa beli harganya disubsidi hampir 50%, yang harusnya harganya 50.000 tapi 25.000. Tapi bagi warga yang memang masuk ke data DTKS atau BDT, basis data terpadu, atau bahasanya bagi warga kurang mampu, biasanya nanti itu bentuknya kupon dan lain-lain, memang sudah ada sasarannya. Tapi kalau penetrasi pasar yang ada selisih harga dengan di luar walaupun sedikit, itu boleh untuk umum. Seperti itu Bu penjelasannya. Oh, jadi kalau yang penetrasi pasar itu Untuk umum, ya kalau yang bersubsidi itu bagi warga yang memang sudah ada masuk ke basis data terpadu, data DTKS ya. oke, gitu Bu, udah jelas. Oke. Ada lagi pertanyaan terakhir? Bu Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Ibu Yulia terkait inflasi. Tadi kan dikatakan kalau inflasinya semakin menurun itu semakin baik. Nah, ada nggak sih angka ideal inflasi itu berapa persen? Kemudian juga saya itu pernah mendengar inflasi itu sampai 0%. Nah, ketika 0% itu dia itu kan sudah rendah banget ya. Itu kondisi seperti itu dikatakan lebih baik atau malah tidak baik ketika inflasinya 0%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Camat, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Metro Pusat. Pertanyaannya, untuk angka inflasi idealnya adalah di angka 2+-1. Misalnya 1,2% atau 5% seperti itu. Itu idealnya. Jadi dengan asumsi yang saya gambarkan tadi, dari harga 10.000 pada bulan ini, beberapa bulan yang akan datang dia naik misalnya 11.000. Jadi kenaikannya itu masih terkendali seperti itu. Tapi misalnya masih di angka 0, itu juga masih baik karena dia masih tetap ada kenaikan. Yang dikhawatirkan adalah deflasi atau minus. Kita kemarin pernah sempat minus. Jadi ternyata pada saat kita mendapatkan angka inflasi month-to-month atau bulanannya minus 0,25, itu kita survei ke agen-agen lesu, tepung terigu tidak terlalu banyak yang buang, kemudian dan lain-lain. Jadi para pelaku-pelaku usaha
Artinya yang memproduksi tepung terigu gula dan lain nanti jadi kurang semangat karena penjualannya menurun seperti itu. Faktor-faktor deflasi itu apa aja Bu? Yang menyebabkan angka deflasi itu yang minus antara lain? Mungkin memang kemampuan daya beli konsumennya itu menurun. Mungkin perekonomian dari suatu daerah atau negara itu juga sedang tidak stabil atau masih kurang baik seperti itu Mbak Yuli. Waktu COVID kemarin Iya, misalnya seperti COVID kemarin, jadi kayak mana ya, pendapatannya menurun, otomatis daya beli menurun juga seperti itu. Terima kasih Bu Yulia. Baiklah ibu-ibu semua, bagaimana dengan informasi yang telah disampaikan oleh narasumber? Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat diinformasikan kepada anggota PKK kita yang lain agar semuanya terinformasi dengan jelas mengenai inflasi dan percepatan akses keuangan daerah yang sangat membantu masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kota Metro dan juga kita PKK Kota Metro sebagai mitra dari pemerintah Kota Metro untuk selalu menyukseskan semua program-program yang telah dicanangkan oleh Bapak Wali Kota kita. Demikian dan terima kasih banyak kepada Bu narasumber atas terima kasih kepada ibu-ibu semua dari PKK Kelurahan dan Kecamatan Metro yang sudah hadir dengan penuh semangat. Baiklah, mari kita tutup acara talkshow kita ini dengan membaca Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.